Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Bamusi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, berpuasa sekaligus menjalankan amaliyah Ramadan lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dijelaskan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mud'aimil ji'an wa so'imi fi syahri Ramadan. Hadirin rahimakumullah, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Wa mud'aimil ji'an, orang-orang yang bersedekah membantu orang-orang yang kelaparan. Dan wasoimi fi syahri Ramadan, yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Bamusi TV yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas surga yang dirindukan, surga yang pertama, yakni talil Quran, golongan orang-orang yang gemar rajin membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk kita jadikan way of life, pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Apa kata Al-Quran, itu yang kita lakukan. Haram kata Al-Quran, haram kita katakan. Halal kata Al-Quran, halal kita pun mengatakan. Ke barat kata Quran, ke barat kita menuju, dan seterusnya. Al-Quran pedoman kita, Al-Quran sebagai imam kita. Ketika orang baca Al-Quran, Allah beri pahala. Kita baca Al-Quran membuat tenang jiwa kita. Ketika dihayati, memberi pencerahan rohani. Ketika difahami, memberi wawasan yang luas dan ilmiah hingga kini. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, kalau orang yang rajin membaca Al-Quran ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Dalam sebuah riwayat oleh Ad-Dailami, ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, di penghujung hatamnya 60.000 malaikat turun
mendoakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang menghatamkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini mari kita gunakan untuk kita rajin membaca Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, tentu kita harus belajar. Belajar dimanapun, di musola, di masjid, di rumah, maupun di tempat-tempat yang lain, agar kita mampu untuk mengamalkan Al-Quran pada nantinya. Hadirin yang berbahagia, orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu saja Allah kasih pahala. Malah dua. Yang pertama pahala ia karena belajar, terbata-bata pun Allah beri pahala. Ditambah lagi pahala yang kedua, pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran, kitab suci kita, dibaca dimanapun pantas. Di rumah kita baca Al-Quran pantas, di kantor baca Al-Quran pantas, di bis, di tempat ramai, di tempat sepi, pantas untuk dibaca. Dan siapapun kita, orang kayakah kita, orang miskinkah kita, pejabat, konglomerat, ataupun kita seorang biasa, pedagangkah kita, pelajarkah kita, mahasiswa, ataupun kita seorang petani dan nelayan, semua pantas untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, momentum Ramadan ini mari kita untuk gunakan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah kepada orang-orang sahibnya, pembaca dan juga pengamal Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan sekaligus mendapat syafaat Al-Quran di dunia maupun syafaat nanti di akhirat. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah pilihan Allah untuk Allah turunkan Al-Quran. Artinya Ramadan ini begitu mulia. Ayo muliakan Ramadan dengan kita bergemar membaca Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat bagaimana sahabat-sahabat terdahulu ketika masuk bulan suci Ramadan berlomba dan berlomba untuk rajin membaca Al-Quran. Kita lihat sahabat Ubay bin Ka'ab, dalam 8 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Sahabat Abu Tamim Al-Dari, 7 hari sekali beliau menghatamkan Al-Quran. Bahkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i selama Ramadan ia 60 kali menghatamkan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi momentum Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Kita selalu rajin membaca Al-Quranul Karim. Jangan sebaliknya, kita lebih sering membaca koran daripada membaca Al-Quran. Lebih asik main WA daripada baca kitab pedoman kita. Sering YouTubean daripada tadarusan. Lebih sering nonton TV daripada sering mengaji. Mari kita ubah dengan kita melaksanakan membaca Al-Quran
menyempatkan diri untuk kita membaca Al-Quran agar kita tergolong orang-orang yang dirindukan surga pada nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa dumtum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.